Uh, korupsi lagi pemerintah ini. Gila bener. 21 Agustus kemarin 2025 KPK mengejutkan publik dengan OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang juga kita dikenal dengan sebutan Noel, yang menjadi pejabat kabinet pertama di era Presiden Prabowo Subianto yang ditangkap karena dugaan korupsi. Apa yang terjadi? Mari kita cek faktanya. Oke. Immanuel Ebenezer itu lahir kalau nggak salah 21 Juli 1975, masih muda. Kira-kira umurnya sekarang ini nih mau masuk 50. Oh 50 ya, kalau 75. Benar-benar. Di Riau, menjabat wakil menteri sejak 21 Oktober 2024. Berarti kalau sekarang ini nih kira-kira umurnya tuh baru menjabat, baru masuk setahun. Nah, dalam kabinet di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia aktif sebagai figur relawan. Sebelumnya dia menjadi figur juga di relawan Jokowi. Sempat memimpin Joman yang kita terkenal dengan sebutan Jokowi Mania, sekarang berubah kalau nggak salah sih namanya Prabowo Mania. Dan kemudian bergabung dan mendukung Prabowo Subianto. Ya, kronologi penangkapan oleh KPK tuh kalau nggak salah pada hari yang sama kemarin ya 21 Agustus 2005 KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan dalam proses penerbitan sertifikasi keselamatan kerja disebut dengan K3. KPK menyita sejumlah barang bukti, uang tunai, puluhan mobil, dan motor Ducati. Menurut KPK, Ebenezer itu diduga menekan beberapa perusahaan agar membayar imbalan dalam proses sertifikasi K3. Selain Ebenezer, belasan orang yang turut ditangkap itu total kalau nggak salah, kalau di berita itu hampir 14-20 orang. Itu mobil sama kendaraan lain itu mau buka showroom. Ya Pak, gila alangkah banyak mobil itu. Ya, Menteri Tenagakerjaan Yasir menegaskan bahwa kementerian menerapkan zero balance terhadap korupsi, mendesak semua pejabat menandatangani integritas dan siap diberhentikan jika terbukti korupsi. Bagus Pak itu Pak, kalau Bapak benar-benar menerapkannya. Nah, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekecewaannya atas penangkapan ini, namun ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Siap Pak, jika Bapak sudah benar sebenarnya. Nah, cuman bahasa Bapak sedikit pagu. Kecewa dengan penangkapannya atau kecewa dengan apa? Kita nggak tahu sih. Penangkapan ini jadi tonggak penting karena Ebenezer adalah anggota kabinet pertama di era Prabowo yang ditembak oleh KPK. Ditembak, bukan tembak mati, ditembak, ditangkap. Oke. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya retorika, namun mekanisme negara masih berjalan, bahkan terhadap pejabat tinggi sendiri. Indonesia dalam indeks persepsi korupsi internasional 2024 kalau nggak salah berada di peringkat 99 dari 180 negara. Masih banyak pekerjaan rumah dalam reformasi birokrasi ini. Gila, masih jauh ya dari harapan masyarakat sebenarnya tuh. Oke, sekarang publik dan media menunggu langkah selanjutnya. Apakah Noel atau disebut Immanuel Ebenezer ini akan resmi ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana proses hukumnya akan berlangsung? Kita masih menunggu dalam waktu 24 jam menentukan status hukum para tersangka OTT termasuk Ebenezer. Kasus ini menjadi pengingat korupsi di Indonesia bisa saja terjadi dalam ruang resmi, di ruang indoor, outdoor, namun pengawasannya tetap ada pada diri kita. Tunggu perkembangan berikutnya dan dukung penegakan hukum kita tetap istilahnya itu, penegakan hukum yang adil dan transparan. Jadi
Semoga di negara Indonesia terlepas dari korupsi, terlepas dari ya seperti adil dan merata untuk dari yang kaum bawah sampai kaum ke atas. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, share. Semoga bermanfaat. Edukasi ini hanya pendapat kita membagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.